Bismillah, Bismillah, dan kemudian Nauzubillah, lalu kemudian mengutuk Tuhan. Kejadian-kejadian ini sangat mengganggu kami. Nah, ini yang dimaksud, yaitu istrinya itu kesurupan ya, weh. Halo semuanya, selamat datang di channel Satri Zayana. Hari ini kita akan bahas salah satu cerita horor dari negara Turki yang cukup terkenal di negara tersebut. No. Dan ini diambil dari kisah nyata ya, weh. Really? Yaitu cerita tentang Ibu Belkis dari kota Bitlis. Cerita ini cukup mencekam ya, woi. Jadi buat kalian yang penakut, skip aja video ini. Tapi buat kalian yang mau lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa subscribe untuk dapat video menarik lainnya. Lanjut masuk ke ceritanya. Jadi begini, weh. Pada pertengahan tahun 1960-an, di desa-desa terpencil yang terdapat di kota Bitlis, itu bayi yang baru lahir mulai menunjukkan kelainan-kelainan aneh pada tubuhnya. Beberapa bayi lahir tanpa tangan dan kaki, dan ada juga bayi yang lahir dengan kelainan kulit yang kulitnya itu menyerupai seperti ular. Serta ada juga bayi yang terlahir dengan mata yang hanya satu. Nauzubillah min dzalik ya weh. Meskipun kelahiran anak cacat ini memang bisa terjadi, tapi situasi di Bitlis ini cukup aneh dan bahkan cerita tersebut sampai menyebar ke seluruh kota negara Turki. Hampir semua bayi yang baru lahir di kota Bitlis ini itu menderita penyakit yang sama. Sehingga masyarakat itu menduga bahwa ini tuh semacam kutukan yang telah menimpa pada desa mereka atau yang menimpa pada keluarga mereka. Sehingga mereka pun memutuskanlah untuk mencari orang pintar yang paling terkenal di daerah tersebut. Nah, orang pintar itu adalah seorang perempuan yang terkenal dengan ilmu sihirnya. Mereka biasa menyebutnya yaitu Ibu Belkis. Nah, Ibu Belkis ini merupakan tokoh yang cukup terkenal pada film Dabe, Curse of the Jinn. Buat yang tidak tahu filmnya, komen di bawah ya. Nah, kenapa ini dipercaya orang sebagai kisah nyata, weh? Karena ternyata ada arsipnya. Arsipnya itu berupa wawancara pada sekitar tahun 1960-an pada di daerah tersebut. Jadi diceritakan pada tahun 1960-an ini, warga kota Bitlis ini memang sering mengalami kejadian-kejadian aneh pada diri mereka. Contohnya seperti ada teror lah, ada penampakan lah, bahkan banyak ternak-ternak mereka yang tiba-tiba mati. Tapi mereka ini mengaitkan bahwa tragedi-tragedi itu hanya merupakan apes aja lah pada keluarga mereka kayak gitu. Apes aja lah, memang kebetulan aja gitu. Tapi lama-kelamaan kok kayak hampir semua warga di kota Bitlis itu mengalami hal yang sama. Jadi mereka pun akhirnya memutuskanlah untuk meminta bantuan dari orang ahli ilmu sihir yang terkenal di Bitlis, yaitu Ibu Belkis ini. Mereka akhirnya datanglah berbondong-bondong ke rumah Ibu Belkis ini untuk meminta bantuan atau dilihatlah kenapa kok bisa terjadi hal-hal tersebut di keluarga mereka atau bahkan di banyak keluarga di kota Bitlis. Nah, Ibu Belkis nih dengerin lah kan cerita dari mereka kan satu-satu. Bu, ini loh ternak kami tiba-tiba mati. Macam mana lah nih, Bu? Bu, kok anak kami terlahir dengan kulitnya seperti ular ya, Bu? Bu, kok tiba-tiba di rumah kami suka ada teror, Bu? Suka ada orang macam orang lempar batu, Bu, di atas genteng rumah kami. Ya, kira-kira mereka curhatlah seperti itu, menceritakan keluh kesah mereka atau apa yang mereka alami di keluarga mereka kepada Bu Bilkis itu. Nah, Ibu Bilkis itu pun akhirnya mendengarkanlah dengan seksama semua keluh kesah atau cerita-cerita dari orang-orang yang datang ke rumahnya itu untuk meminta bantuan. Nah, kalian tahu tak Bu Bilkis jawabnya cuma apa? Dia jawab dengan enak kayak gini. Nah, semua yang terjadi di keluarga kalian itu merupakan hukuman atas dosa-dosa kalian. Dia cakap kayak gitu, woy. Tapi warga-warga ya bingung lah kan. Tapi tak dijelaskan pula sama dia apa dosa-dosa mereka. Contohnya seperti apa gitu dosa-dosa. Karena hampir semua warga di kota Bitlis itu mengalami keapesan yang mirip-mirip seperti itu. Cuma Bu Bilkis ini tidak menceritakan, weh. Dia cuma ngomong kayak gitu aja. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Bilkis bilang lah sama warga yang curhat lah sama Bu Bilkis itu minta bantuannya. Suruh bawa salah satu anak dari keluarga mereka itu untuk menemui Bu Bilkis. Hal itu Bu Bilkis lakukan untuk katanya biar bisa tengok energi negatif apa yang numpuk di dalam diri anak itu sampai anak itu mendapatkan kutukan seperti itu. Nah, kemudian ini aku mau ceritain salah satu pernyataan yang aku temukan dari salah satu catatan di dalam arsip resmi. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu penduduk yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Pernyataannya itu kurang lebih kayak gini lah, weh, kalau dalam bahasa Indonesia. Saya hanya bertemu Ibu Belkis itu beberapa kali. Saya sangat terharu oleh rasa hormat orang-orang terhadap kesucian dan pengetahuannya. Suatu malam, seorang bayi lahir yang sakit dibawa kepadanya. Bayi itu lahir dengan keadaan kedua matanya tertutup oleh kulit. Ibu Belkis mengumpulkan para ibu dari anak-anak lain di kebunnya. Sekitar 15 wanita berdiri di kebunnya, memegang Al-Quran dan membacakan ayat-ayat yang dimintanya secara serentak. Pada saat itu,
Penduduk desa juga ada di sana ketika Ibu Belkis meletakkan bayi baru lahir yang kehilangan kedua matanya ke dalam ayunan. Bayi itu yang seharusnya berada di tempatnya sayangnya tertutup kulit, seolah menyatu dengan dagingnya. Belkis telah menggambar bentuk mata di wajah bayi itu dan mulai mencoret-coret kata-kata aneh. Nah, jadi tuh benar-benar bayi itu tuh terlahir, nauzubillah min dzalik, benar-benar rata gitu loh, weh. Jadi kalau kita nutup mata gitu, itu tuh kan masih ada garisnya. Nah, itu tuh betul-betul rata, kayak cuman rata kulit aja gitu, weh. Kita lanjut lagi dari pernyataan orang tersebut ya. Dalam beberapa menit, dia membaca kata-kata yang belum pernah kami dengar sebelumnya dan berteriak dengan suara yang semakin tinggi. Pada saat itu, semua wanita yang hadir, termasuk saya, menyaksikan bayangan gelap mendekati ayunan bayi. Bayangan gelap itu menyambar bayi itu dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat itu semua orang di sana berteriak dan berhamburan. Tak seorang pun dari kami pernah menyaksikan kejadian seperti itu sebelumnya. Belakangan saya mendengar bahwa terlepas dari apa yang telah terjadi, penduduk desa lainnya membawa anak-anak mereka kepadanya. Mungkin hal yang sama terjadi 4 atau 5 kali lagi. Bayangan gelap apakah ya yang membawa anak-anak pergi seperti itu? Kekuatan macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi pikiran semua orang saat itu. Nah, jadi ini aku jelaskan lagi dari pernyataan orang tersebut. Tuh, jadi ini anaknya itu, bayi itu tuh diambil oleh bayangan hitam itu seraga-raganya, wewe. Jadi bukan kayak di film-film itu kan kayak bayinya aja yang dibawa terbang gitu sama bayangan hitam. Kalau ini tuh seraga-raganya. Jadi benar-benar anak itu tuh setelah baca-bacakan mantra-mantra sama Ibu Belkis itu benar-benar hilang, udah hilang di telan bumi aja. Jadi orang-orang tuh nggak tahu juga itu bayangan hitamnya itu membawa bayinya itu kemana gitu. Kemudian ini masih lanjut ya, wey, untuk pernyataan kedua yang terdapat dalam wawancara yang berada di dalam arsip resmi yang kita temukan itu. Kurang lebih seperti inilah kalau dalam bahasa Indonesia. Saya memiliki 2 anak dan keduanya lahir dalam keadaan tidak sehat. Lengan dan tangan anak pertama saya tidak berada di tempat yang seharusnya. Bentuknya tidak normal. Anak saya yang lain berada dalam kondisi yang tidak akan pernah saya harapkan pada musuh saya sekalipun. Kulitnya menyerupai ular dan lidahnya bercabang seperti lidah ular. Auzubillah min dzalik. Ketika kami mendengar nama Ibu Belkis dari Bitlis, kami pergi ke desa dan menjelaskan situasinya. Dia dikenal sebagai penyembuh yang menyembuhkan anak-anak yang sakit dan harapan kami ada padanya. Kami menjelaskan semuanya dengan jelas dan menunggu bantuannya. Ibu Belkis ini tidak pernah meminta uang atau apapun dari kami. Dia hanya meminta kami untuk memberikan anak kami yang baru lahir. Jadi sama kayak yang sebelumnya lah, dia minta anak yang baru lahir itu. Dia berkata bahwa kami harus melakukan ini agar kutukan dan kemalakan yang menimpa kami akan pergi. Dan bahwa dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, semua anak yang lahir setelahnya akan sehat. Tetapi apa yang mereka minta dari kami tidak terbatas pada itu saja. Dia menyuruh kami membunuh seekor babi, mengulitinya, membawanya kepadanya, dan juga meminum sesendok darah babi setiap malam setelah tidur untuk beberapa hari ke depan. Meskipun tuntutan ini awalnya mengejutkan kami memutuskan untuk mengikuti instruksinya dengan mempertimbangkan kesehatan anak-anak kami di masa depan. Meskipun apa yang dia lakukan tampak aneh, tapi pada saat itu kami memiliki kepercayaan penuh padanya. Kami telah melakukan persis seperti apa yang dikatakan Ibu Belkis setiap malam. Setelah minum darah bebong, kami akan mendengar langkah kaki aneh di dalam rumah kami hingga pagi hari. Suaranya seperti seorang berlarian, panik di dalam rumah. Istri saya akan terbangun dalam tidurnya sambil berteriak, Bismillah, Bismillah. Dan kemudian na'udzubillah, lalu kemudian mengutuk Tuhan. Kejadian-kejadian ini sangat mengganggu kami. Nah, ini yang dimaksud yaitu istrinya itu kesurupan ya, weh. Kemudian tibalah hari yang telah ditentukan bagi kami untuk pergi ke Ibu Belkis. Saya membawa anak kami dan kulit bebong itu kepadanya. Di rumahnya, saya bertemu keluarga-keluarga lain yang seperti kami memiliki anak-anak yang sakit. Kami semua dengan cemas dan penuh harap menantikan bantuannya. Kesedihan di wajah mereka mencerminkan perasaan yang saya rasakan di dalam diri saya. Ibu Belkis membungkus bayi kami dengan kulit bebong yang saya bawa. Ia menulis beberapa huruf Arab di atas kulit itu yang tidak dapat saya mengerti apa artinya. Sambil melakukan tindakan aneh, ia menoleh kepada saya dan bertanya 3 kali kepada saya, apakah kamu mengorbankan anak untuk menghilangkan malapetaka ini? Ya, dengan jelaslah saya menjawab, iya. Pada saat itu, ya Tuhan, pintu ruangan tempat kami berkumpul terbuka dengan sendirinya. Sebuah bayangan hitam mengambil bayi yang dibungkus kulit bebong dari ayunannya dan membawanya pergi. Meskipun kami tidak mengerti apa bayangan itu, semua orang di ruangan itu mulai berteriak dan berlarian. Nah, catatan dari arsip itu cuma sampai di sini aja ya, weh. Nah, kurang lebih gitulah pernyataan dari warga yang melihat kejadian atau mengalami langsung kejadian di desa tersebut dan meminta bantuan kepada Ibu Belkis. Nah, kan itu tadi ada 2 cerita tuh. Setelah itu tuh mereka tuh
pasti kan mengharap tuh setelah kejadian itu udahlah bayi mereka yang terlahir kurang normal itu, kurang sehat itu, pasti kan mereka berharap selanjutnya itu mereka akan melahirkan keturunan yang lebih sehat dan kutukannya udah hilang lah gitu kurang lebih. Tapi ternyata malah setelah mereka melakukan ritual meminta bantuan kepada Ibu Belkis itu, kejadian-kejadian aneh itu malah lebih menjadi-jadi yang terjadi pada mereka. Jadi kelahiran-kelahiran selanjutnya itu masih sama aja, masih ada bayi yang terlahir dengan mohon maaf cacat, kurang sehat, seperti itu. Bahkan mereka itu kejadian-kejadian yang menimpa dalam keluarga mereka seperti keapesan, teror, dan lain-lain itu malah makin menjadi-jadi, bukan makin berkurang. Oleh sebab itulah mereka datanglah berbondong-bondong ke rumah Ibu Belkis ini untuk protes lah. Kok bisa bukannya malah mengurangi kutukan atau menghilangkan kutukan, kok malah terjadi makin mengutuk mereka sendiri. Setelah itulah warga-warga itu pada meminta pertolongan kepala desa untuk berbondong-bondong datang ke rumah Ibu Belkis untuk protes dan demo lah, seperti itulah kurang lebih. Nah, tapi pas mereka datang ke rumah Ibu Belkis itu, yang mengagetkan apa, weh? Rumah itu tuh bener-bener tertutup, terkunci rapat, gak ada satu orang pun yang menyahut. Bahkan mereka lihat tuh rumah itu tuh sangat usang, weh. Usang seperti rumah yang udah ditinggalkan itu berpuluh-puluh tahun. Bahkan mereka akhirnya pun mendobrak juga rumah itu rumahnya tuh kosong, gak ada orang. Padahal tuh beberapa hari sebelumnya itu kan mereka baru datang ke situ dan banyak orang yang menyaksikan ritual-ritual yang dilakukan oleh Ibu Belkis itu, dan mereka lihat itu rumahnya tuh nggak seperti itu. Tapi pas mereka datang kok bener-bener rumahnya tuh usang. Nah, kita tuh banyak kayak sawang-sawang, sarang laba-laba kayak gitu. Pokoknya kayak rumah yang udah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun lah gitu. Dan sampai saat itu mereka nggak tahu keberadaan Ibu Belkis itu di mana. Nah, yang mengejutkan itu menurut Gendarmeri ini aku jelasin dulu ya. Dia itu kayak pasukan bersenjata yang bertugas untuk mengamankan atau menertibkan hukum-hukum atau di pada wilayah-wilayah sipil, terutama pada desa-desa atau kota-kota kecil kayak gitu. Nah, si Gendarmeri ini itu melakukanlah penyelidikan terhadap identitas dari Ibu Belkis ini. Bahkan mereka itu tidak menemukan satupun catatan tentang adanya Ibu Belkis ini. Jadi benar-benar Ibu Belkis ini kalau bisa dibilang itu memang nggak ada gitu loh, woy, orangnya. Memang nggak ada catatan kelahirannya, catatan apa riwayat-riwayat apanya itu nggak ada, woy, gitu. Jadi, nah siapa Ibu Belkis ini? Meskipun Ibu Belkis ini tuh setelah menghancurkan kehidupan banyak orang, menghilangkan anak-anak orang, bahkan sama sekali tidak membantu menghilangkan kutukan atau apa yang terjadi pada desa-desa atau pada keluarga orang-orang di daerah tersebut. Sampai saat ini pun Ibu Belkis itu tidak tahu keberadaannya. Bahkan dinyatakan bahwa tidak tahu Ibu Belkis ini beneran hidup atau beneran manusia atau bukan, itu nggak tahu, weh. Jadi mereka itu bahkan udahlah warga-warga daerah tersebut tuh menganggap bahwa bahkan Ibu Belkis inilah merupakan jin yang turun untuk mengutuk keluarga mereka atau mengutuk desa yang ada di kota Bitlis tersebut. Tapi nasib anak-anak yang diambil oleh bayangan hitam, raganya terus hilang gitu, itu tuh masih menjadi misteri sampai sekarang. Jadi nggak tahu lah itu bayangan apa yang ngambil gitu, weh. Dan anak-anak itu tuh dibawa lari kemana pun itu tak tahu lah, weh. Kan seram juga kan, weh, kayak gitu. Macam kemana lah anak-anak itu diambil kan, weh. Kasian kan, weh, masih bayi, masa langsung dibawa kemana gitu kan, weh. Kita kan nggak tahu gitu, yang bawa pun apa kita nggak tahu gitu. Sampai sekarang anak-anak itu pun entahlah mereka entah masih hidup, entah dibawa ke alam mana gitu kan, sampai sekarang juga tak tahu, weh. Nah, kurang lebih kayak gitulah, weh, ceritanya Ibu Belkis ini di kota Bitlis. Jadi menurut kalian kayak gimana, weh? Sebelum kita tutup tuh kita baca dulu lah menurut pendapat-pendapat dari warga Turki sendiri tentang kisah Ibu Belkis ini pada tahun 1960-an. Nah, salah satunya berpendapat kayak gini, ini kita translate pakai bahasa Indonesia lah, weh, ya. Anak-anak itu cacat karena mereka adalah hasil dari incest atau perkawinan antar kerabat. Ada juga seseorang bernama Belkis dari Bitlis yang lebih mirip penderita skizofrenia yang percaya pada apa yang dilakukannya benar, namun seperti seorang penipu. Satu orang melihat bayangan itu melebih-lebihkan ceritanya, dan sisanya adalah delusi kolektif. Dengan kata lain, itu adalah rekayasa orang-orang yang percaya pada suatu agama. Nah, itu salah satu komentarnya. Ada juga yang komen kayak gini, weh. Pada tahun 1960-an, tingginya angka kejadian cacat lahir pada bayi akibat obat thalidomid menyebar ke seluruh dunia. Peristiwa ini bahkan tercatat dalam sejarah sebagai tragedi thalidomid. Ini tidak ada hubungannya dengan kutukan. Ini hanyalah konsekuensi dari ketidaktahuan. Ada lagi yang komentar kayak gini, weh. Pernikahan, sedarah, dan penyakit keturunan mengakibatkan lahirnya anak-anak yang sakit. Merawat anak-anak yang sakit memang menjadi sulit dan keluarga membunuh mereka.
Mereka mengarang cerita tentang seorang bernama Belkis dan menyalahkannya, kemudian ternyata orang tersebut tidak ada. Nah, jadi menurut kalian kayak gimana nih Wei kisah Ibu Bilqis? Kalian lebih percaya dengan pernyataan pada wawancara yang ada di arsip resmi itu, atau kalian lebih percaya tentang tanggapan dari netizen-netizen Turki yang kaitkan ini dengan logika dan akal sehat? Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk dapat video menarik lainnya dari aku.